Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sore ini Timnas Indonesia akan berlaga melawan Iran dalam Piala Asia U20 di Shenzhen, China. Timnas Indonesia U20 telah melakukan persiapan latihan terakhir di Shenzhen, China jelang melawan Iran U20. Di ajang Piala Asia U20, skuad Garuda Muda ditargetkan menembus babak semifinal. Timnas Indonesia U20 telah melakukan persiapan terakhirnya jelang laga perdana melawan Iran U20 di Piala Asia U20 2025. Timnas melakukan latihan strategi formasi di lapangan Leiseng Football Training Base. Para pemain mengaku siap melawan Iran di pertandingan yang akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Center Stadium malam ini. Alhamdulillah persiapan terakhir buat melawan Iran berjalan lancar, semua kondisi pemain dengan baik, siap buat besok pertandingan melawan Iran. Mohon dukungannya seluruh warga Indonesia, semoga bisa beri yang terbaik. Sementara itu pelatih Indra Safri menanamkan ke skuad Garuda Muda untuk selalu fokus di laga perdana ini karena menjadi pilihan utama demi meraih hasil maksimal di Piala Asia U20. Pertandingan pertama kita, pertandingan yang sangat penting untuk kita. Hari ini kita fokus mempersiapkan game plan untuk menghadapi Iran. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman dengan target mencapai babak semifinal dan lolos Piala Dunia U20 2025. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan berat di awal perjalanan Piala Asia U20 2025. Garuda Muda akan melawan Iran U20 di laga perdananya. Sekuat apa mereka? Iran U20 tak main-main tampil di Piala Asia U20 2025. Anak asuh Abdi Hussein ini bertekad meraih hasil kemenangan di setiap laganya. Untuk itulah sejumlah latihan serius dilakukan. Meski begitu, sejumlah laga persahabatan tim Iran tak berbuah manis. Mereka kalah 2 kali saat melawan Cina pada 11 dan 14 Desember 2024 lalu. Terakhir, kemenangan besar diraih di babak kualifikasi pada 29 September 2024 melawan Mongolia. Timnas Indonesia wajib mewaspadai bola-bola mati dari Iran U20. Beberapa kali gol tercipta dari tendangan sudut dan tendangan bebas. Tidak hanya itu, para pemain Iran juga sangat cepat sehingga membuat blunder di pertahanan merupakan mimpi buruk dan makanan empuk untuk penyerang-penyerang Iran. Semoga saja Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin di laga ini. Pemirsa, pemain-pemain Indonesia di Timnas U20 akan berhadapan dengan para pemain berkualitas di Iran U20. Kita lihat head-to-head-nya berikut ini. Penjaga gawang Iran U20 Arsa Sakori sangat diandalkan. Ia bermain di klub Havadar SC dengan tinggi 191 cm dan telah 7 kali membela timnas Iran U20. Penjaga gawang Indonesia Ikram Al-Ghifari bermain di Semen Padang dengan tinggi badan 185 cm dan telah bermain 13 caps membela timnas Indonesia U20. Berikutnya Abdul Fazal Zamani. Gelandang tengah muda Iran ini bermain di Istiqlal FC dan tinggi badannya 185 cm, 9 kali bermain di timnas Iran U20. Sementara Indonesia di tengah akan mengandalkan Welbar Jardim. Gelandang muda Indonesia ini bermain di Sao Paulo U17 dengan tinggi badan 180 cm dan 9 kali telah bermain di timnas Indonesia U20. Di Iran juga ada pemain andalan di tengah, Amir Muhammad Razakini. Pemain Golgohan ini telah bermain 5 kali di timnas muda Iran. Kemudian kembali ke Indonesia, ada Doni Tripamungkas. Pemain muda yang matang pengalaman ini telah membela Persija Jakarta di Liga 1. Ia telah 27 kali bermain di timnas Indonesia muda. Yang juga patut diwaspadai di Iran U20, Reza Gandipour. Penyerang dari Malavan Persian Pro League ini memiliki tinggi badan 184 cm dan 4 kali bermain di timnas Iran U20. Gandipour digadang-gadang menjadi pemain andalan Iran senior di masa depan. Sementara Indonesia, di depan ada Jens Raven.
Pemain yang pernah mengantar Indonesia Muda juara AFF U19 2024 ini bermain di Dordrecht U21 dengan tinggi badan 189 cm dan telah 9 kali bermain di Timnas Indonesia U20. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pemerhati sepak bola Indonesia, Bung Effendi Ghazali di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ege. Ya, selamat agak lebih malam sedikit waktu Shenzhen. Di Shenzhen sudah pukul berapa di sana, Bang? Nanti sebentar lagi menjelang 19.30 ya, karena selisih waktu kita 1 jam. Di sini 19.16 tepatnya. Baik. Nah, di sana keseruannya saat ini bagaimana, Bung Ege? Apakah banyak supporter Timnas Indonesia di sana? Ya, di dalam lapangan ini terlihat bahwa memang saya sedang melambai dengan Kurniawan, Bima Sakti, Zaki, kemudian Indra Sabri. Sayang kita tidak bisa mengambil gambarnya secara langsung. Tapi yang ingin saya katakan, semuanya bergembira dan penuh rasa optimis pada sore hari ini waktu Jakarta atau pada malam di Shenzhen sekarang. Dan lumayan di sekitar kita ada para penonton Indonesia, memang tidak banyak. Mungkin sekitar 100 orang mungkin ya, karena baru saja selesai liburan Cap Gome di sini. Jadi maksudnya sesudah pulang kampung, Imlek, lalu ada Cap Gome, belum kembali ke kota-kotanya gitu. Tapi bersama dengan kami ada juga keluarga dari Jens Ravens, pemain timnas kita. Baik, berarti cukup ramai juga untuk antusiasme para supporter Timnas Indonesia di sana ya, Bung Ege? Ramainya tidak terlalu banyak, tapi antusiasnya luar biasa. Karena mereka tahu, seperti yang berkali-kali dinyatakan oleh Coach Indra Sapri, ini adalah pertandingan yang dianggap penentuan. Kalau kita bisa katakanlah saat ini menang tipis saja atas Iran, maka kita langkah selanjutnya itu ya mungkin mencoba menahan seri ya, atau bermain sebaik-baiknya melawan juara Uzbekistan, dan Yaman kita sudah pernah saling berhadapan gitu. Baik, Bung Ege, kita tahan sebentar perbincangan kita malam hari ini. Kita akan jeda sejenak untuk azan maghrib berikut ini. Ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Breaking News hari ini, pemirsa. Timnas Indonesia akan berjuang keras meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 yang berlangsung di China. Tapi ternyata dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjadi juara Piala Asia U20 tahun 1961. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya di Piala Asia U25 2025 di China. Tiket ke China ini diraih setelah berhasil menjadi juara grup F di babak kualifikasi. Indonesia menang dari Maladewa, Timor Leste, dan imbang melawan Yaman. Jauh sebelum era Doni Tripamungkas CS, Timnas Indonesia U20 pernah memiliki catatan mentereng. Dalam sejarahnya, Indonesia U20 ikut Piala Asia Muda tahun 1960. Di mana Sucipto Suntoro dan kawan-kawan berhasil mencapai peringkat 4 di debutnya. Prestasi tertinggi Indonesia terjadi pada 1961. Timnas Indonesia U20 berhasil juara bersama Myanmar setelah pertandingan final berakhir imbang 0-0. Dan saat itu belum diberlakukan sistem perpanjangan waktu, Indonesia dan Myanmar menjadi juara bersama. Indonesia juga pernah mencatatkan prestasi sebagai runner-up pada 2 kesempatan, yakni tahun 67 dan 70. Indonesia juga meraih posisi ketiga tahun 1962. Namun di laga berikutnya, Timnas Indonesia U20 kerap kesulitan meraih prestasi di ajang ini, bahkan sempat gagal lolos dari fase grup. Prestasi terakhir Timnas Indonesia terjadi pada 2018. Skuad asuhan Indra Syafri kala itu melaju hingga perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh juara bertahan Jepang dengan skor 2-0. Secara keseluruhan,
Indonesia telah tampil sebanyak 19 kali di putaran final Piala Asia U20. Pemirsa, Timnas Indonesia bersama pelatih Indra Syafri sudah menyerahkan susunan pemain yang akan diturunkan melawan Iran U20. Seperti prediksi, Ikram Al-Ghifari diturunkan sebagai penjaga gawang utama. Kemudian ada 4 pemain yang akan berjuang mengawal pertahanan timnas, yakni Muhammad Iqbal, Alfarezi, Karik Arel, dan juga Doni Tripamungkas. Kemudian di bek tengah ada Tony Firmansyah, Welber, dan juga Zidane. Kemudian di depan sebagai penyerang ada 3 pemain, yakni M. Ragil, Jens Reven, dan juga Arliansyah. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama pemerhati sepak bola Bung Effendi Ghazali. Selamat malam Bung Effendi. Selamat malam Bung Ege. Salam kembali, salam semangat, salam olahraga. Sebentar lagi sudah akan dimulai. Mulai pertandingan ini. Baik, bagaimana Bung saat ini kondisi di stadion malam ini? Ya, ada 3 hal. Penonton mulai makin banyak yang datang. Tetapi yang kedua, saya baru saja melihat, mudah-mudahan nanti gambarnya bisa kita kirim, betapa kelompok atau tim pelatih kita, Indra Syafri dan semua asistennya, itu memberi semangat secara sahdu, saya melihatnya ya. Seperti seorang abang atau bapak kepada anak-anaknya, ya Indra Syafri memeluk, yang lain memberikan kepercayaan diri, memberikan harapan yang besar. Dan kemudian tadi yang ketiga, setelah kita lihat, kami yakin bahwa ketangguhan fisik dari kedua tim ini rasanya tidak terlalu berjarak jauh, karena kita yakin timnas kita juga sudah siap, semua segar tadi pagi. Dan mungkin tambahan yang keempat, keluarga Jens Reven di belakang saya juga sangat semangat dan optimis untuk pertandingan ini. Jens Reven sudah mulai melakukan tendangan pertamanya ya, dan pertandingan sudah dimulai. Baik, Bung Ege, kalau misalnya kita lihat ini kan merupakan laga pertama nih di Piala Asia U20 bagi timnas Indonesia. Menurut Bung Ege, seberapa krusialkah laga pertama ini, Bung? Oh, saya mengutip Indra Syafri saja bahwa laga untuk kelompok usia seperti ini selalu krusial pada pertandingan pertama. Khususnya di grup kita ini memang ada beberapa tahapan, seperti pertandingan pertama ini kita harus melewatinya, karena sesudah itu kita akan ditunggu oleh juara bertahan, Uzbekistan. Jangan lupa pada kelompok umur di atas kita, Uzbekistan juga yang waktu itu menggagalkan kita ya, setelah kita berhasil adu penalti dengan Korea pada Piala Asia U23. Baik, berarti memang cukup krusial untuk laga pertama ini untuk kita selanjutnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, begitu ya Bung ya? Iya, jadi ada Uzbekistan, 3 hari lagi kita akan menghadapinya, kemudian Yaman. Kita sudah pernah ya bermain dengan Yaman di Indonesia pada waktu itu, dan kalau Uzbekistan ya kita tahu mereka adalah juara turnamen ini pada edisi yang lalu. Tetapi kalau melihat saat ini rasa-rasanya tim kita mampu memberikan perlawanan ini ya, walaupun ini ya ada sebuah tendangan yang sangat tajam ke sebelah kiri gawang kita. Tapi masih sama-sama penuh semangat. Ayo. Baik, Bung Ege, kalau kita melihat sebelumnya Iran U20 di laga uji coba melawan Cina itu juga kalah begitu 2 kali. Kemudian juga Indonesia juga saat melakukan laga uji coba di Bali juga kurang maksimal, juga kalah begitu Bung. Nah, menurut Bung Ege, kalau misalnya hari ini timnas Indonesia melawan Iran, optimis tidak pertandingannya hari ini kita bisa menang? Kalau saya melihat beberapa menit pertama ini lumayan ya, artinya kita tidak ada perasaan rendah, perasaan merasa inferior ya. Walaupun ini para penyerang mereka terutama dari kiri dan kanan wingernya sangat-sangat kencang ya. Tapi rasanya masih bisa kita imbangi ini. Kita tahu bahwa memang Iran ini mengalahkan Saudi Arabia 2-1 ya.
tetapi dia kalah dari beberapa kontestan lainnya. Mereka sudah saling uji coba. Sampai saat ini rasanya kita tidak terlalu bertahan nampaknya ini. Maksud saya sama-sama punya keberanian untuk juga mengambil aksi-aksi untuk menyerang. Dan jadi lagi-lagi ini di lapangan tengah cukup seimbang, tapi saya sangat khawatir pada kedua sayap mereka, terutama sayap kanan dari tempat kami ini melihat gitu. Baik, Bung Ege, kami melihat di stadion supporter Indonesia maupun juga Iran, ini kan tidak terlalu banyak ya, Bung. Menurut pantauan Anda bagaimana sih, Bung, antusiasme supporter di stadion Shenzhen di sana, khususnya untuk antusiasme supporter Indonesia? Kalau Indonesia, memang kebetulan masyarakat Indonesia yang berada di sini itu sedang liburan. Jadi sesudah Imlek dan Cap Gome itu mungkin belum kembali. Kemudian Shenzhen ini juga relatif stadion ini agak jauh dari kotanya. Tetapi kalau untuk supporter tuan rumah kemarin katanya pertandingannya cukup banyak yang hadir. Uzbekistan juga untuk di grup kita ini cukup banyak yang datang gitu. Oke, baik Bung Ege. Kemudian soal strategi nih, Bung. Ya. Soal formasi tadi kan juga sudah dikeluarkan juga starting 11 dan juga saat ini sudah berjalan begitu. Iya. Sementara menurut prediksi dari Bung Ege sendiri, hari ini pertandingan ini akan berlangsung dengan ketat dan terbuka, saling serang, atau malah Indonesia ini akan bermain lebih defensif, Bung? Kalau saya lihat mula-mula kan prediksi kita semua kan kita membayangkan akan relatif defensif ya. Tapi ini Indra Safri di depan saya persis duduk ini mengatakan tenang dalam bertahan, tapi juga berkali-kali memberikan aba-aba untuk juga berani naik ke depan ya. Wah, tercipta gol untuk Iran dari sebuah tendangan sepak pojok ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan tadi, kalau ada serangan-serangan dari sayap kiri atau kanan, dan ini dari tendangan pojok, memang agak berbahaya. Jadi sekali lagi, kalau untuk permainan menyerang, kita juga naik untuk menyerang. Tapi yang jadi masalah adalah ini, seperti yang saya katakan tadi, serangan dari sayap kiri dan sayap kanan, dan ini juga relatif sama karena ada tendangan sudut ya, yang relatif tadi tidak terjaga dengan baik. Baik, tadi kan baru saja kebobolan satu gol untuk Iran ya, Bung. Nah, kalau misalnya betul. Tadi kita lihat ini kan baru menit-menit pertama. Apa nih, Bung, yang perlu kita waspadai lagi, Bung, agar tidak kebobolan lagi? Nah, saya melihat di depan saya, Indra Safri masih belum ada perasaan untuk mengatakan kita harus bertahan ya. Dia menunjuk ini untuk langsung membagi bola misalnya pada kedua sisi kiri dan kanan kita, serta juga bermain pendek-pendek seperti yang sedang terlihat pada saat ini dari kaki ke kaki. Ini kita bisa kok ini dari kaki ke kaki ya. Ini sudah mulai membangun dari lapangan tengah. Ini juga bisa mencoba menusuk dari sayap kanannya Iran. Jadi artinya sampai saat ini Indra Safri di depan kami saat ini tidak menyatakan kita harus bertahan gitu, sedemikian rupa. Baik, ini kan kebobolan kita kebobolan gawang kita ini kan cepat sekali. Bisa dibilang ini baru menit ke-6 begitu. Apa yang salah sih, Bung? Saya tadi mengatakan ya bahwa kiri kanan mereka untuk sayap sangat cepat. Terus tadi kan berasal dari tendangan sudut ya, gol tendangan sudut yang berarti mungkin penjagaan beberapa penyerang Iran yang relatif tinggi ini tidak tertutup sedemikian rupa oleh pemain-pemain kita yang juga punya ukuran lompat atau ukuran tinggi yang memadai untuk menjaganya gitu. Baik. Kemudian menurut Bung Ege sendiri, siapa sih, Bung, pemain timnas Indonesia yang bisa menjadi pembeda nih, Bung, dalam laga kali ini? Tentu saja kita berharap ada Jan Schrevens ya di depan ya. Dia seperti kadang-kadang ini yang 4-3-3-nya bisa menjadi 4-3-2-1 seperti itu gitu. Tetapi saya rasa semua di pemain-pemain lapangan tengah kita cukup bermain baik sampai saat ini. Baik, menurut Bung Ege sendiri untuk prediksi skor hari ini berapa nih, Bung? Saya memang agak terkejut dengan gol yang cepat ini, dan ya saya tidak bisa menyatakan prediksi secara langsung ya, tapi saya berharap selisihnya selisih tidak terlalu besar. Tapi lagi-lagi ini ada umpan dari kanan ya, dari pemain Iran kanan, lalu di tengah
bisa dicocok dengan heading yang cukup baik, sayangnya melambung ke atas. Jadi lagi-lagi saya rasa kita punya persoalan dengan menutup kedua winger kita kiri dan kanan. Di sini ada Doni Tri Pamungkas yang menutup winger kanannya ya. Dan sampai saat ini masih bisa pemain Iran melontarkan bola-bola lambung ke atas. Itu yang agak mengkhawatirkan saya dalam konteks tadi pertanyaan soal skor tadi. Baik, kemudian Bung Ege, terlepas dari kebobolan lebih dulu nih di menit ke-6 gitu, menurut Bung Ege sendiri timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Iran tidak sih Bung di babak awal ini? Kalau sudah sampai di lapangan tengah, ini bisa sekali nih. Sama sekali tidak terlihat ada perasaan inferior atau semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Bermain kaki pendek satu-satu itu terlihat ya. Cuma yang saya khawatirkan lagi-lagi ketika ada tadi semacam serangan cepat khususnya dari kanan, lalu ada bola lambung ke atas, nah memanfaatkan postur tubuh yang lebih tinggi dan kebanyakan tadi melalui heading ya, melalui tandukan-tandukan. Baik, kebobolan di menit awal ini kan tentunya juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mentalitas pemain nih Bung. Menurut Bung Ege sendiri seperti apa? Belum terlihat ada penurunan keyakinan diri atau mentalitas, tetapi kan yang harus lebih hati-hati menurut saya juga tidak perlu ada semacam ini barusan aja umpan-umpan lambung yang langsung ya, padahal kita dengan permainan dari kaki ke kaki kita mampu misalnya tadi ya ini misalnya mencoba mendekati gawang Iran juga tidak terlalu jadi masalah. Jadi tidak perlu juga langsung tergesa-gesa melakukan umpan lambung gitu. Untuk tambahan catatan, ternyata supporter Iran dari sebelah sana juga sangat banyak dan jauh lebih bernyanyi, memberikan tembik sorak dibandingkan kita gitu. Baik, Bung Ege mungkin bisa dikomentari bentuk serangan timnas saat ini seperti apa dan juga yang terjadi di lapangan saat ini seperti apa, boleh diceritakan Bung Ege, silakan. Nggak apa-apa, kedua tim anak-anak muda ini ya sama-sama berteriak, saling meminta bola dan kemudian menurut saya tidak ada perasaan khawatir. Nah ini malah mulai muncul permainan kita malah keluar ya. Iqbal Jewangge mulai memberikan bola ke tengah dan sangat tenang. Doni lagi, sayang ya ada beberapa kontrol yang tidak terlalu tepat, tetapi Indra Sapri mengatakan kepada mereka tenang dan permainan di lapangan tengah menurut saya cukup seimbang. Nah ini lihat, dengan gampang juga dipotong oleh para pemain kita dan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh para pemain Iran untuk menghentikan para pemain tengah kita gitu. Baik, Bung Ege, kita tahan dulu perbincangan kita malam hari ini. Kita akan kembali menghubungi Bung Effendi Ghazali. Kita akan jeda sejenak. Breaking News masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, saat ini kita akan kembali menghubungi pemerhati sepak bola, Bung Effendi Ghazali. Selamat malam, Bung Ege. Ya, Deandra, ya selamat malam kembali. Baik, Bung Ege, bagaimana situasi terkini di stadion saat ini, Bung? Ya, kita lihat tadi ada satu serangan yang relatif mematikan, lagi-lagi dari tendangan sudut ya. Di mana memang ada 3 penyerang Iran yang berpostur sangat tinggi. Jadi mungkin tidak efektif kalau hanya diganggu demikian rupa tanpa dikawal misalnya. Jadi ada sebagian besar dari kita di sini berharap Jens Reven misalnya kalau ada tendangan sudut itu secara khusus menempel ya beberapa penyerang mereka yang memang sangat handal dengan tandukannya. Tapi kita berani masuk dan tidak ada keraguan juga. Kita lihat sekarang ya dari tengah kita juga berani menekan pertahanan Iran ya, walaupun kita harus mewaspadai 3 pemain Iran sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada Jali Golibaleh, kemudian Dengan dan Dindar ya. Dindar nomor 17 yang tadi mengirimkan begitu banyak umpan dari kiri, di mana Dengan membaginya dari tengah ya, dan 3 jangkar ini memang pantas diwaspadai, tetapi lepas dari itu pemain tengah menurut saya juga cukup seimbang ini. Baik. Sebelumnya kan tadi pada menit ke-16 ada tendangan bebas nih dari Indonesia. Nah, dari sisi kanan pertahanan Iran. Tapi ini berhasil diantisipasi oleh pertahanan Iran. Apakah ini salah satunya faktor dari tinggi tubuh yang berbeda begitu, Bung? Kalau di pertahanannya enggak terlalu ya. Saya
memang mengkhawatirkan para pemain tengah Iran yang sangat cepat naik kalau ada misalnya tendangan bebas atau apalagi tendangan sudut ya, yang bisa terkirim dengan sangat baik ke tengah, dan tadi nyaris menghasilkan gol yang kedua untuk Iran ya, kalau tidak berhasil ditahan dengan kaki oleh penjaga gawang kita. Baik, sejauh ini Bung sudah menit ke 22 begitu ya Bung ya? Iya. Nah, sejauh ini bagaimana permainannya Bung? Kelihatannya? Enggak, menurut saya penguasaan bola sama saja, tidak terlalu istimewa ya, sama-sama. Nah, cuma yang seperti ini lihat ya, 17 menguasai bola, langsung bagi kepada Dengan di sebelah kanan, ke kiri lapangan diiris tipis, kemudian langsung angkat lagi ke depan ya, untung saja tidak langsung tepat di tengah lagi. Dindar yang kemudian naikkan bola, tapi bisa dijaga, dan serangan balik kita selalu bagus ya. Ini kan harus dilakukan upaya menjatuhkan sedemikian rupa. Wasit tidak menganggap ini sebuah pelanggaran, tapi serangan-serangan balik kita cukup baik menurut saya. Baik. Nah, selain 3 pemain tadi yang perlu diwaspadai oleh Indonesia, menurut Bung Ege dari segi gaya permainan dan kekuatan tim, apalagi sih Bung yang perlu diwaspadai oleh Indonesia? Kita seperti belum dapat momentum ya, jadi beberapa umpan kita itu cenderung umpan jauh dari tengah, hanya 2 kali tadi saya melihat kaki ke kaki yang diambil dari sebelah kanan atau sebelah kiri jadinya pertahanan Iran. Nah itu kalau bisa ditingkatkan lagi ya, untuk lebih tenang, main dari tengah 1-2, main kaki, main pendek-pendek saja, dan tidak terlalu, nampaknya itu merupakan salah satu kekuatan dari Iran gitu. Baik, kemudian bisa diceritakan kembali Bung, untuk saat ini lagi ada rame-rame, apa yang terjadi Bung di sana? Ya semua berteriak-teriak ya, karena ini kelihatan sebagian besar penonton juga banyak anak-anak mudanya, dan iya, para pemain Iran di lapangan maupun para pemain kita juga berkomunikasi satu sama lain. Nah itu, jadi kita misalnya KD Arel memberikan arahan dari belakang, itu juga suaranya sangat kencang terdengar sampai ke sini. Demikian juga para pemain Iran. Baik, tapi sejauh ini di menit ke 25 begitu ya Bung ya? Ya. Mentalitas pemain masih aman ya Bung? Masih aman betul. Bahkan saya melihat pelatih kita juga masih bisa tersenyum ke arah pemainnya dan ke arah kita, walaupun tadi memberikan catatan khusus ya tentang 2 kali tendangan sudut tersebut ya, dan masih berdiskusi dengan para asisten coachnya ya, ada Bima Sakti, Kurniawan, dan lain-lain. Baik, menurut Bung Ege di babak kedua nih nanti, apakah Indonesia possible atau bisa begitu untuk membalikan situasi? Sangat tergantung dari kita lihat sekarang Jens Raven juga berdiskusi langsung dengan Indra Safri dan mengatakan juga jangan langsung memberikan umpan-umpan jauh, bawa aja lagi ke tengah. Indra Safri juga setuju dengan Jens Raven, mengatakan ayo bawa sedikit lagi ke tengah lalu berikan umpan untuk Jens Raven bertarung. Saya kebetulan ada tepat di belakang Indra Safri. Untuk langsung menjawab pertanyaan Deandra tadi, saya tidak berbicara soal babak kedua dulu, tapi kita berbicara bagaimana itu yang ribut-ribut itu para pendukung Iran ya. Maksud saya bagaimana timnas kita, anak-anak muda Garuda ini mampu, nah seperti ini, mereka mampu melewati 1-2 pemain Iran misalnya dengan bola-bola pendeknya. Ini juga Jens Raven mampu mendapat bola, bisa melewatkan, dan lagi-lagi harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran oleh Iran. Jadi kalau kepercayaan diri ini dapat dijaga, saya rasa tidak terlalu beban ya, sambil lagi-lagi menjaga tadi umpan-umpan lambung dari kiri maupun dari kanan yang dikoordinir oleh pemain-pemain tengah Iran ini. Baik, terima kasih banyak Bung Effendi Ghazali sudah bergabung bersama iNews malam hari ini. Selamat kembali menyaksikan pertandingan Bung, semoga pada malam hari ini Indonesia bisa menang melawan Iran. Ini juga peluang yang sangat baik, Jens Raven mengiris dari sebelah dan dari sebelah kiri. Iya, ini masih 1-2 dan tendangan langsung ke gawang, artinya kita punya harapan.
Pemirsa, demikian breaking news malam hari ini. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.